Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Al-ayat. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iza 'azamat ummatid dunya nuzi'at minha khaybatul Islam wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah." Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Hari ini, pagi ini Allah masih membangunkan kita dari mati yang sementara dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Ulama tasawuf mengatakan tidak ada pekerjaan di muka bumi ini kecuali hanya beribadah kepada Allah. Lantas aktivitas kita, pekerjaan kita, kantor kita, usaha kita, para ulama tasawuf mengatakan itu bukan pekerjaan tapi melainkan kesibukan untuk mengisi masa kekosongan menjelang masa kematian. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita kisah para nabi dan kisah para rasul. Masih dalam seputaran kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa bin Imran bin Qahat bin Muhid bin Azar bin Lewi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'un bin Abir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anus bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Terakhir kisah Musa ini sampai kepada Musa melarikan diri sporing karena membunuh pemuda dari bangsa Kibti di kota Mesir, kemudian melarikan diri ke kota Madian. Madian itu ketika itu adalah satu daerah yang di luar kekuasaan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam melarikan diri meninggalkan istana kerajaan ayah angkatnya di mana dia dibesarkan, karena ketakutan Musa telah membunuh pemuda dari bangsa Kibti. Karena pemuda bangsa Kibti itu
Bangsa Kipti itu bangsanya Firaun. Jadi di Mesir itu punya dua suku bangsa besar. Satu bangsa Kipti, yang kedua Bani Israel. Bangsa Kipti ini kalau bahasa kita kastanya kasta Brahma. Eselon 1, eselon 2, eselon 3, kontraktor, itu bangsa Kipti. Tapi kalau Bani Israel itu kastanya kasta Sudra. Supir oplet, kernet, tukang mencilok sandal orang, kelompok-kelompok itu. Makanya Musa diutus ke sana untuk membebaskan Bani Israel dari penjajahan bangsa Kipti. Maka Nabi Musa telah membunuh pemuda dari bangsa Kipti. Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju kota Madian sambil berdoa dan mohon ampunan kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ampuni aku dan maafkanlah aku. Maka Nabi Musa telah meninggalkan Mesir menuju kota Madian. Selama dalam perjalanan itu Nabi Musa berdoa terus minta ampun. Karena dia telah melakukan satu kezaliman maksiat yang besar, membunuh manusia. Dan taubat Nabi Musa ini telah diterima oleh Allah. Allah ceritakan dalam Quran. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kota Misra, menuju kota Madian, maka Nabi Musa mengalami beberapa keadaan. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas." Dan tak kala Nabi Musa alaihissalam pergi jalan ke arah kota Madian, maka di tepat tengah-tengahnya ada sumber mata air. Ada sumber air di mana seluruh orang laki-laki yang mengembalakan hewan ternak meminumkan hewan ternaknya di sumber air itu. Yang membuat Nabi Musa alaihissalam melihat sekumpulan laki-laki yang sangat banyak sedang memberikan minum kepada hewan ternaknya. Tapi di satu sisi dilihat oleh Nabi Musa ada dua orang perempuan yang antri di belakang, juga meminumkan hewan ternaknya. Maka Nabi Musa berkata kepada perempuan itu, "Apa yang kalian lakukan di sini? Di balik laki-laki yang mau meminumkan hewan ternaknya, kalian pun ikut antrian di antara mereka." Kata perempuan itu, "Wahai Tuan, sesungguhnya ayah kami sedang sakit dan dia sudah tua renta. Maka tugas mengembala kambing ini diserahkan kepada kami. Biasanya, habis laki-laki ini memberikan minum kepada hewan ternaknya, maka setelah itu kami akan meminumkan yang terakhir hewan ternak kami di sumber mata air itu." Dilihat oleh Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan dalam Al-Qur'an, "Fasaqalahuma summa tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqira." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Musa alaihissalam membantu memberikan minum perempuan tadi. Jadi perempuan itu punya kambing, dibantu oleh Musa. Karena kasihan perempuan, semuanya laki-laki, dibantulah oleh Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Musa membantunya, Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqira. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan kepada Engkau, turunkanlah kepadaku. Kebaikan yang dimaksud ketika itu Nabi Musa sedang lapar. Kena berjalan, tidak ada makanan. Maka setelah dia membantu perempuan tadi, Nabi Musa pun berdoa meminta sesuatu kebaikan kepada Allah. Kebaikan di sini maksudnya meminta makanan karena dalam kondisi kelaparan yang sudah berhari-hari berjalan kaki dari kota Mesir menuju kota Madian. Ini pelajaran buat kita. Pelajaran pertama, diperbolehkan kita bertawasul dengan amal. Nabi Musa itu melakukan kebaikan. Setelah dia kebaikan, kemudian dia berdoa dengan kebaikan tadi, Allah turunkan makanan. Ya Allah, berikanlah aku satu kebaikan makanan yang kau turunkan kepadaku.
Dia lakukan kebaikan, kemudian dia bertawasul dengan amal. Jadi Bapak, Ibu, saya, kalau kita melakukan kebaikan, habis melakukan kebaikan, bertawasullah dengan amal. Ya Allah, tadi pagi saya membantu orang 100.000, ya Allah. Kalau memang bantuan itu ikhlas, ya Allah, jadikan anakku yang sakit ini berikan kesembuhan, ya Allah. Itu tawasul dengan amal. Diperbolehkan? Boleh. Jadi jangan sepelekan amalan kita yang kecil, Pak. Terkadang kita ini suka menyepelekan amalan yang kecil, sehingga kita selalu mengagung-agungkan amalan yang besar. Amal besar itu belum tentu akan diterima Allah. Karena boleh jadi ada ujub, takabur, hasad, iri, dengki, ria di dalamnya. Makanya kita tidak pernah tahu Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Tidak pernah tahu. Kita tak pernah tahu Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Karena ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sepelekan satu amalmu. Jadi makanya kehidupan dunia ini, Pak, sebetulnya fleksibel, santai saja dunia ini. Tidak usah terlalu terburu nafsu, tidak usah terlalu berambisi, tidak usah terlalu ngotot ingin menjadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang taat, tidak. Tapi minimal kita berangsur-angsur ingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu amal kita ini diridhoi atau tidak, itu rahasia Allah. Karena di Nabi Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam Al-Qur'an, Allah berikan peringatan kepada Rasulullah. Apa kata Allah kepada Rasulullah dalam Quran? Ai Muhammad, ini bukan urusanmu. Au yatuba alaihim, apakah Allah akan menerima taubatnya orang berbuat dosa? Au yu'azibuhum, atau Allah akan mengazabnya? Ini bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Jadi kita tidak boleh menjas, Pak. Amal ini kerjakan saja, jangan jas. Makanya saya katakan sekali lagi, Nabi kita menyuruh kita untuk mengajak orang lain sholat. Tapi Nabi kita tidak pernah memerintahkan kita untuk menghina orang yang meninggalkan sholat. Nabi kita memerintahkan kita mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Tapi Nabi kita tidak pernah memerintahkan untuk menghina agama lain selain agama Islam. Itu begitu akhlak Nabi. Nabi kita menyuruh kita untuk mengajak orang sholat, tapi Nabi kita tidak pernah memerintahkan menghina orang yang meninggalkan sholat. Jadi kita ini sebenarnya simple saja. Jadi makanya di antara jamaah Masjid Darul Aman ini banyak yang ke masjid, alhamdulillah. Mungkin sebagian besar banyak juga yang belum ke masjid, belum mau taat, belum mau datang ke masjid, belum mau sujud. Yang perempuannya belum mau menutup aurat, pakai jilbab dan sebagainya. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita tidak pernah tahu. Kita yang rajin sholat hari ini, Pak. Rajin sholat hari ini. Ketika sakaratul maut nanti Allah cabut hidayah dalam kehidupan kita. Kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hari ini mereka yang belum ke masjid, belum taat. Ketika sakaratul maut menjemput mereka. Allah berikan taufik dan hidayah. Jangan-jangan Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang tahu? Jadi tidak bisa kita menjas. Makanya tidak bisa kita mengklaim. Jalani saja. Lakukan amal-amal kebaikan. Nabi kita pun sama. Makanya kebaikan para nabi seluruhnya ada pada kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Siapa musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak dari orang kafir. Yang pertama Walid bin Mughirah. Ini musuh Nabi. Orang yang paling membenci Nabi. Ali bin Abi Thalib ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, begitu bencinya Walid bin Mughirah kepada engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Aku akan doakan dia." Didoakan oleh Rasulullah malam hari. Kata Ali, "Kenapa engkau doakan? Tiap hari dia mencaci maki engkau." Kata Rasulullah, "Walaupun dia tidak akan masuk dalam agama Islam, tidak diberikan Allah hidayah, tapi aku yakin anak keturunannya akan diberikan taufik dan hidayah." Betul janji Allah. Dari rahim istri Walid bin Mughirah, Allah lahirkan Khalid bin Walid radhiyallahu an, sahabat Nabi. Abu Lahab, paman Nabi, orang yang akan bunuh Nabi, orang yang mencaci maki Nabi, setiap hari dia berencana mau menyakiti Nabi. Abu Lahab didoakan Nabi, walaupun Abu Lahab tak dapat hidayah. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan anak keturunan Abu Lahab diberikan taufik dan hidayah untuk mengikuti agamaku. Maka betul dari rahim istri Abu Lahab lahirlah darah mukminat terbaik pada zaman itu, radhiyallahu anha. Abu Jahal, orang yang menyakiti Nabi, melukai Nabi, orang yang sakit hatinya dengan Nabi. Tiap hari, apakah Nabi mencacinya? Tidak. Apakah Nabi menghinanya? Tidak. Nabi mendoakannya. Walaupun Abu Jahal tak beriman, mudah-mudahan keturunannya beriman kepada Allah. Dari Abu Jahal istrinya, lahirlah Ikrimah bin Abu Jahal.
Siapa yang menyangka, Bang? Jadi jangan kita menjas kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang belum datang ke masjid. Hari ini mungkin dia belum ke masjid, tapi suatu saat Allah berikan taufik dan hidayah. Jangan-jangan anak-anak keturunan mereka Allah jadikan ahli-ahli masjid. Ini tidak usah dijas, kita biasa saja. Ini yang saya sampaikan buat kita bersama. Makanya jangan pernah sepelekan amal sekecil apapun amal yang kita lakukan. Kita ini terkadang euforia, terlalu nafsu, seolah-olah agama ini berada di tangan kita. Seolah-olah ini agama ini maju dengan kerja kita. Ini pemahaman yang keliru. Saya baru pulang dari 6 daerah. Tanggal 7 saya berangkat, baru pulang semalam tanggal lebih kurang sekitar 9 hari. Dari Magelang ke Semarang, Semarang ke Jogja, Jogja, Rembang, Jombang, Jombang, Senggoriti, Kediri, kemudian Malang, Batu, Junrejo. Terakhir transit di Batam. Dari Batam langsung pulang ke Pekanbaru. Saya duduk dalam kajian, beberapa kajian Gus Baha, karena saya terlalu tahzim kepada beliau. Ada kajian beliau di Jogja, saya duduk di sana. Apa beliau sampaikan dengan saya? Indah bahasanya. Apa kata beliau? Tentara Abraham ketika akan menghancurkan Ka'bah. Jadi tentara Abraham itu, Pak, ketika akan menghancurkan Ka'bah, sebelum masuk kota Ka'bah, sebelum masuk kota Mekah, apa kata Abraham? Dikirim utusan, cari siapa petinggi kaum Ka'bah. Orang Ka'bah ini petingginya siapa? Kepala sukunya. Udah jelas kepala sukunya Abdul Muthalib, kakek Nabi. Nabi ketika itu saat itu dilahirkan. Datanglah Abdul Muthalib. Apa kata Abraham? Siapa engkau? Abdul Muthalib. Hai Abdul Muthalib, bawa penduduk kota Mekah itu keluar dari Ka'bah nih. Saya datang kemari ini ingin menghancurkan Ka'bah, tapi tidak ingin ada pertumpahan darah. Unta-unta, kambing-kambing kalian semuanya saya sita. Kata Abraham. Apa kata Abdul Muthalib kepada Abraham? Abraham, kalau kamu ingin hancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Tapi unta saya yang kau ambil itu 100 ekor, tolong pulangkan. Apa kata Abraham? Wah, engkau pemimpin apa? Rumah ibadah kalian mau kami hancurkan? Kau biarkan, malah kau sekarang sibuk memikirkan untamu yang 100 ekor aku ambil. Pemimpin apa kau nih? Apa kata Abdul Muthalib? Hai Abraham, Ka'bah ini punya pemilik. Pemiliknya lebih tahu cara menjaga Ka'bah ini. Unta tu punyoden, maka pulangkan kini. Makanya Abdul Muthalib naik ke atas bukit, dia berkata kepada orang Quraisy, kalian lihatlah apa yang dibuat oleh pemilik Ka'bah untuk menyelamatkan rumahnya. Jadi tidak usah sok-sok bela-bela agama, Pak. Kita sok bela agama, takbir, Allahu Akbar. Subuh lewat, zuhur tadi mana-mana, asar tadi mana, malam mengicu la ilaha illallah. Kita ini cukup beriman, beramal, berakhlak. Kemudian kenapa kita ikut membela agama? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang beriman, kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Maaf, kita ini membela agama Allah bukan untuk menjaga agama Allah ini hidup di muka bumi, bukan. Karena agama ini akan dijaga Allah sampai kiamat dengan kita atau tanpa kita. Seandainya jamaah Masjid Darul Aman ini semuanya hari ini keluar dari Islam, tidak akan mengurangi harga diri agama ini. Agama ini tetap akan dijaga oleh Allah sampai kiamat. Tapi kenapa kita ikut andil membantu agama Allah? Agar nama kita tercatat dalam perjuangan-perjuangan orang yang memperjuangkan agama Allah. Jadi kita ini kan sok-sok berjasa. Takbir paling besar, subuh lewat, zuhur lewat, baca Quran, tidak ada la ilaha illallah. Jadi buat amal saja, Pak. Perbaiki amal kita nih. Jadi tidak usah terlalu apa kali. Maka saya akan sampaikan buat kita bersama. Kita belajar. Makanya jangan pernah menyepelekan amal sekecil apapun. Buat sekecil apapun, lakukan amal itu. Karena boleh jadi amal yang sedikit itu akan menjadikan sebab Allah berikan keberkahan di dunia dan akhirat. 2. Pelajaran yang kedua. Buat kebaikan. Jadi kebaikan yang mesti dikerjakan tuh Pak. Lakukan setiap kebaikan-kebaikan. Makanya orang-orang yang diterima taubatnya itu
Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasulullah, apa tanda taubat orang itu diterima Allah? Salah satu tandanya, Allah ringankan jasadnya, Allah mudahkan hatinya untuk melaksanakan amal kebaikan. Kalau orang taubatnya diterima Allah, mudah dia melaksanakan kebaikan. Mudah baca Quran, mudah untuk sholat, mudah untuk berimpak, mudah untuk berzakat, mudah untuk menolong orang. Tapi kalau seandainya taubatnya belum diterima Allah, sulit, berat bagi mereka untuk melaksanakan amal kebaikan. Makanya tanyakan dalam diri kita sendiri, apakah kita ini sudah mudah untuk melaksanakan kebaikan atau belum. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ini pelajaran ketika Nabi Musa menolong perempuan dalam memberikan minum kambing-kambingnya di tempat sumber air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah lanjutan dalam surat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alhul ihdahuma tamsi ala istihya'i qalat inna abi yad'uka liyarziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa. Dikatakan ketika Nabi Musa setelah memberikan minum tadi, perempuan tadi pulang ke rumah melapor dengan ayahnya. Ayah, kami telah dibantu oleh pemuda yang baik hati memberikan minum-minum kami, kambing-kambing kami. Kata ayah perempuan ini, suruh pemuda itu datang ke rumah. Datanglah perempuan itu. Wahai Tuhan, sesungguhnya ayah kami mengucapkan terima kasih kepada engkau. Sebagai balasan ucapan terima kasih, ayah kami mengundang engkau ke rumah. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Pak. Kalau ada kebaikan-kebaikan dari orang lain, undang dia ke rumah. Undang dia ke rumah. Ajak dia ke rumah. Sebagaimana ayah perempuan tadi mengajak Nabi Musa ke rumah, sebagai ucapan terima kasih telah menolong memberi minum kambing yang dikembala oleh anak perempuannya. Sampai dalam di rumahnya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala katakan, qala inni uridu an unkihaka. Kata bapak perempuan tadi, dan kemari kok, menyuruh kemari kok. Bukan untuk silaturahmi, tapi untuk menikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku. Bayangkan, Pak. Pernah enggak ayah perempuan kau menanya krojo Nabi Musa apa? PNS kah, golongan berapa, kontraktor kah, anggota dewan kah, caleg kah? Satu kebaikan saja. Apa kata Allah? Qala inni uridu an unkihaka. Aku suruh kau kemari ini, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah satu di antara dua anak perempuanku. Bayangkan kalau seperti itu, Pak, Masya Allah. Jadi kerja kita tuh buat saja kebaikan. Dengan kebaikan ini Allah berikan sebab kebaikan yang lain. Maka menikahlah Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu anak daripada kepala suku Madian. Saya tidak mengatakan Nabi Shu'aib, karena perbedaan pendapat di antara para ulama sejarah. Ada yang mengatakan istri Nabi Musa itu ayahnya adalah Shu'aib, ada yang mengatakan keponakan Nabi Shu'aib, ada yang mengatakan anak kepala suku Madian. Wallahu a'lam bishawab. Menikahlah. Apa maharnya? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maharnya mengembala hewan selama 8 tahun. Kemudian disempurnakan 2 tahun. 10 tahun. Kira-kira mahar kok bentuk barang atau jasa, Pak? Jasa kok cash atau kredit? Jasanya kok cash atau kredit? Kredit. Begitu mudahnya beragama nih, Pak. Makanya betul kata Nabi, nikahilah perempuan itu walaupun dengan mas kawin sebentuk cincin yang terbuat dari besi. Nikah itu mudah, Pak. Kita nih yang mempersulit pernikahan tuh. Kalau ndak prawiding, ndak ada 80 juta, ndak ada uang hantaran 40 juta, ndak kawin. Nabi katakan nikahkan. Nikahlah kalian walaupun dengan mas kawin sebentuk cincin yang terbuat dari besi. Begitu mudahnya agama ini, Pak. Makanya kalau piti 1 juta untuk idui cukup, tapi piti 200 juta untuk lifestyle gaya hidup ndak akan pernah cukup. Makanya nikah di hotel habis 300 juta, habis nikah tinggal di rumah petak. La ilaha illallah. Kita kan gaya hidup pakai prawiding, pakai keyboard, pakai nasid, tendanya sampai 18 meter, tendanya tenda balon, kalau tenda-tenda BSKM kematian malu. Kita nih gaya hidup, makanya hidup kita nih susah, Pak. Nabi Musa menikahi anak daripada kepala suku Madian dengan mas kawinnya 8 tahun mengembala hewan ternak.
Kemudian ditambah 2 tahun, 10 tahun. Selesai mengembala itu, selesailah. Nabi Musa tinggal dengan istrinya di kota Madian, melahirkan beberapa keturunan. Ada yang mengatakan anak Nabi Musa 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 1 orang. Tapi tinggalan Nabi Musa dalam waktu yang beberapa lama di kota Madian bersama istrinya. Ini pelajaran buat kita. Pihak laki-laki yang terbaik, carikan anak laki-laki yang terbaik buat anak perempuan kita. Ini saya mau ingatkan Bapak Ibu, ini mohon maaf. Kita nih kalau ngaji makin baik, bukan makin banyak cito. Awak ngaji makin banyak pilihan. Itu jamaah saya di salah satu masjid di Pekanbaru. Asal saya ke Masjid Al-Falah, dia datang. Datang saya ke Masjid Rawdatus Sholihin ngaji, dia datang. Datang ke Nurul Yakin, dia datang. Sore itu dia telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nanti ngaji di Masjid Nurul Yakin. Iya, kami ke sana Ustaz. Habis Isya boleh ketemu Ustaz. Kenapa Bu? Saya sama suami, saya sama anak, saya ingin ketemu Ustaz, ingin ngobrol sama Ustaz. Oke lah. Daripada ngobrol-ngobrol pereyo, tentu ambo ambil di Jalan Paus Soto Pak Imam. Kena mungkin cerita-cerita kosongnya sambil makan cerita kan. Ajak soto Pak Imam. Suami, istri, anaknya laki-laki. Anaknya tidak perlulah sebut. Sekolah kedinasan, sudah bekerja di salah satu instansi pemerintahan di Provinsi Riau. Sedang ngasih makan, apa kata ibu itu? Ustadz, kami punya anak tunggal Ustadz. Ini anak kami laki-lakinya Ustadz. Umurnya 24 tahun Ustadz. Ustadz, kami ini dah hijrah, dah hampir 4 tahun. Di mana ada kajian, saya sudah pakai jilbab panjang. Suami saya sudah 5 waktu ke masjid. Alhamdulillah Ustadz, sudah timbul semangat kami. Dan kami ingin nantinya anak kami ini menikah. Kalau ada dapat jodoh, menantu kami juga orang-orang yang punya kebaikan-kebaikan dalam agama. Saya bilang amin. Bagus, Alhamdulillah. Ustadz, saya ini minta tolong sama Ustadz. Saya ingin dapat menantu wanita-wanita soleha. Kalau ada rekomendasi dari Ustadz, mohon petunjuk. Saya bilang siap, karena stok saya banyak. Ya mahasiswa saya banyak. Bapak kalau mau nambah hubungi saya. Tapi saya tidak akan nambah. Apa kata ibu tadi? Ustadz, kalau boleh dapat besok menantu kami yang perempuan tuh jilbabnya panjang, pakai manset, pakai kaos kaki. Kalau pakai cadar, pakai burdah, bagus Ustadz. Kemudian kalau dapat bahasanya lembut, tidak ada kasar-kasarnya. Kalau dapat Ustadz, pegawai juwonya Ustadz. Lah punya rumah, lah punya oto. Kalau model itu dalam hati ambo, kalau basua, ambo betino model itu tidak ada nagian karena untuk kan. Makin ngaji, makin banyak cito. Ini penyakit kita nih Bu. Nah, padahal iman itu menerima apa yang terkadang tak dicocok dengan hati kita. Ini makanya saya sampaikan, ya keinginan boleh saja, harapan boleh saja, tapi ukur bayang-bayang, tengok tampang anak kau tuh. Makanya saya katakan, makanya pilih laki-laki yang terbaik buat anak perempuan kita. Jadi tidak ada masalah. Saya punya anak perempuan 2 orang, sekarang sedang di madrasah aliyah. Kalau besok ketemu dengan jodoh, saya bilang sama istri saya takkan tanya pekerjaan orang yang datang ke rumah anak saya. Kalau dia punya Allah, dia punya Rasulullah, dia jaga itu sholat, saya akan lepaskan anak saya. Kenapa? Perintah Allah saja dia jaga, dia pasti akan bisa jaga anak saya. Tidak ada tanya lagi, kau PNS, kerja apa sekarang? Apa yang akan dikasih makan? Makanya mindset kita ini keliru. Keliru. Kita pengen punya minantu pakai dasi, pakai Innova, pakai Alphard. Walaupun tak sholat, tidak apa-apa dah Ustaz. Itu kan sebentar lagi proses, insya Allah dapat hidayah tuh Ustaz. La ilaha illallah. Kita malu kalau anak kita bayangui, minantu kita pakai konyangnya hitam, minantu kita PKS pendek kaki Sarawak, malu. Kena otak kita di dunia. Apa yang dikasih makan anak kita besok kalau kau tidak kerja? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dulu belaki sama laki awak tidak jo kerojo. Oma ayah awak tak apa-apa kerojo, sarjana jo awaknya. Jadi pemahaman seperti itu Pak, dihilangkan. Syukur-syukur yang dapat bekerja, alhamdulillah, no problem. Yang penting anak kita bisa terjaga, agamanya terjaga, tanggung jawab ditanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi tidak ada lagi mindset Pak. Hari ini kita kan mindset kita ini keliru. Kita ini kadang-kadang malu kalau punya anak yang agak sifatnya agamis tuh malu. Kita lebih suka anak kita tuh yang luar biasa dan sebagainya. Dan ini pemahaman-pemahaman yang mesti kita perhatikan. Jadi oleh karena itu pilih laki-laki yang terbaik buat anak perempuan kita. Jadi pilih ibu. Bapak, ini biasanya yang banyak cincong tuh betino, Pak. Awak jantan ke Texas ya, Pak. Le omong kan aden, le siap ang aswa ya omang kemari. Selesai.
Dan bini awak di mana teh kojo pagi ini masalah. Jadi makanya oleh karena itu, maka betul kata Nabi, iza azamat ummatid dunya nuziat minha khaibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, tercabut kehebatan Islam ini. Kita memang butuh dunia. Dunia ini tidak bisa kita tinggalkan. Segala sesuatu ini butuh uang, tapi bukan uang memang bukan segalanya, tapi segala sesuatu memang butuh uang. Tapi jangan orientasinya itu. Kita tidak mengatakan hidup kita sama seperti Nabi Musa. Ada tidak Pak Ustaz kini awak nikah Ustaz dengan mas kawinnya menjaga kebun selama 5 tahun? Nah, itu tanya dengan orang-orang ahli fikih nanti. Ini kan cerita Nabi Musa. Hikmahnya begitulah mudahnya perkawinan itu. Begitu mudahnya satu orang ayah menjodohkan dengan anaknya hanya dengan satu kebaikan. Begitu mudahnya pernikahan, menikahkan anak gadisnya walaupun maharnya dengan kredit jasa 8 tahun bahkan 10 tahun mengembala hewan ternak. Begitu mudahnya. Tidak terlalu sulit untuk menikahkan. Kemudian murahkan dan mudahkan dalam urusan mahar. Jadi mudahkan dan murahkan dalam urusan mahar. Walaupun ini hak, tapi mudahkan. Jangan dipersulit. Biasa-biasa saja. Kalau orang Melayu selain daripada mas kawin, makanya mohon maaf. Isi kamar orang Banjar kada ada jujuran, kada boleh nikah, mesti pakai jujuran. Orang Minang, orang Pariaman, sistem Bali dan sebagainya. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Suatu ketika kami diskusi di Unri. Di Unri ada satu orang laki-laki dan perempuan, mungkin saling mencintai, mungkin. Dia berkata dengan saya, Pak Ustadz saya mau nikah. Tapi ketika saya menghadapi ayah ibunya meminta uang. Uangnya sekian. Yang laki-laki ini layah ya walayamut. Ini sogan mati ndak amu. Cik modal cinta aja nyo. Saya bilang terus usahalah. Usaha pinjam sana sini ndak juga ketemu. Karena mintanya tinggi 400 juta. Anaknya cantik. Saya bilang ya saya juga lepas tangan lah. Kalau urusan seperti ini urusan adat saya bilang. Akhirnya apa yang terjadi? 4 bulan setelah itu dia ketemu dengan saya dalam keadaan menangis. Perempuan ini sudah hamil tapi dalam posisi belum menikah. Dihadapkan dengan ayah ibunya tanpa lagi uang 400 juta langsung dinikahkan kantor gua. Banyak efek mudarat yang akan ditimbulkan karena terhalang dengan persoalan adat. Orang akan married by accident. Hamil dulu baru nikah, tak lagi pakai isi kamar. Itu yang terjadi. Makanya murahkan maharnya, jangan minta ngotot. Kami tidak minta dah Ustaz, tapi kok dapet sama. Kok kadang-kadang bermain bahasa aja kita nih Pak. Nah, makanya oleh karena itu murahkan. Karena ini urusan masa depan. Kita urusan, makanya kalau kita kaji-kaji, kalau ada perempuan, kemudian orang tuanya minta 1 miliar. Kalau seandainya saya, hari ini saya bujang, tahu saya ingin melamar anak gadis orang. Terus nenek mamanya keluarganya minta 1 M. Saya bilang enggak apa-apa, 2 M saya kasih. Saya cari uang 2 miliar saya kasih. Cuman kalau saya mengeluarkan uang 1 miliar, hitung-hitungan saya ekonomi. Kalau saya ngasih uang 1 miliar sama perempuan yang akan saya nikahi, minimal setahun 2 tahun ke depan, kalau tidak akan beruntung 1 miliar pulang dengan saya. Tapi kecantikan dia setahun 2 tahun sampai 10 tahun tetap akan makin cantik atau makin buruk. Maka jangan hitung-hitungan. Kita ini mau nikahkan anak atau manggale. Kita ingin nikahkan anak. Makanya ini belajar. Musa alaihissalam menikah dengan putri daripada kepala suku Madian. Kemudian tinggallah Nabi Musa di kota Madian. Tinggallah dalam masa yang cukup lama. Setelah Nabi Musa menyelesaikan semua urusannya, mas kawinnya telah selesai, 10 tahun mengembala hewan ternak sudah selesai, Nabi Musa tinggalkan Madian, pulang kampung, mudik ke kota Mesir. Bawa istri, bawa rombongan, bawa anak. Pulang Nabi Musa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi, anasa min janibihi turin nar, qala li ahlihim kusu inni anastu nar." Ketika tak kala Nabi Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan, lah selesai urusannya di kota Madian, sudah menikah, mas kawinnya sudah selesai, maharnya sudah selesai, 10 tahun sudah selesai. Maka Nabi Musa membawa istri dan rombongan jalan
dari kota Madian menuju Mesir. Di tengah perjalanan nampak oleh Musa ada cahaya api di Bukit Tur Sina. Bukit Tur, semenanjung Sinai. Maka Nabi Musa berkata kepada istrinya, wahai istriku, tunggulah kalian di sini. Aku akan melihat, mencari kabar, apa kabar yang ada di sana. Paling tidak, aku akan membawakan api untuk penyejuk dan penghangat diri kalian dari kesejukan malam hari ini. Maka pergilah Nabi Musa seorang diri. Rupanya langkah Nabi Musa memang sudah diatur oleh Allah. Nabi Musa diizinkan oleh Allah untuk datang ke bukit semenanjung Sinai, Bukit Tur Sina, yang lebih kurang kalau didaki 4 sampai 5-6 jam, 2330 mdtl diperkirakan tingginya. Maka Nabi Musa pergi melihat api yang muncul di semenanjung Sinai itu. Maka sampai di sana Allah Subhanahu wa taala berkata, maka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati bi kalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu, menjadikanmu, mengistimewakanmu dibandingkan manusia-manusia yang lain untuk membawa risalahku, dan engkau kuizinkan bisa berbicara denganku. Makanya Musa dikenal kalamullah, nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Maka sampailah Nabi Musa di Bukit Tur Sina itu. Berapa lama Nabi Musa di Bukit Tur Sina? Rupanya tidak sehari deh Pak, ompe puluh hari. Ada orang bertanya jamaah, tuh anak bini itu sama siapa kawannya Ustaz? Mata Wak. Jadi rupanya para nabi itu memang seperti itu Pak. Ninggal istri 40 hari, Ibrahim pun sama. Ibrahim meninggalkan istri 13 tahun. Musa meninggalkan anak istri di padang pasir, malam gelap gulita, binatang buas banyak, ke semenanjung Sinai. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, 40 hari. Maka sampailah Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ana rabbuka fa'la na'laika. Wahai Musa, lepaskan terompamu itu. Allah langsung ngomong, Nabi Musa masuk ke bukit itu, tanggalkan terompang tuh. Karena engkau sedang memasuk satu bukit yang sangat suci. Tanggalkan. Ditanggalkan oleh Nabi Musa. Kemudian naiklah ke sana. Makanya Allah berkata, fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkan apa yang kuwahyukan kepadamu. Apa kata Allah? Innani anallah. Sesungguhnya aku ni adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Aku ni adalah Allah. Sembahlah Allah. Sembahlah, tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku. Dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Maka Nabi Musa ketika itu langsung didengarkan oleh Allah, fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang kuwahyukan kepadamu. Maka Nabi Musa jalan di Bukit Tur Sina. Tapi Nabi Musa itu megang tongkat. Allah tanya lagi, wahai Musa, apa yang kau pegang itu? Kata Musa, hiya asoya. Ini tongkatku ya Allah. Dengan tongkat ini aku bisa berjalan. Dengan tongkat ini aku bisa main. Dengan tongkat ini aku mengembala hewan ternak. Dengan tongkat ini aku mengambil daun-daunan. Dengan tongkat ini aku bersandar. Dengan tongkat ini, dengan tongkat ini, dengan tongkat ini. Seluruh kebaikan tongkat disampaikan. Allah paling benci kalau ada satu pertanyaan dijawab dengan 10 jawaban. Allah tidak suka. Jawaban Musa ini jawaban keakuan. Allah paling benci. Apa itu Musa? Ini tongkat ya Allah. Cukup. Tapi Musa berkata, ini tongkat. Dengan tongkat aku bisa berjalan. Dengan tongkat aku bersandar. Dengan tongkat mengambil daunan. Dengan tongkat aku bisa mengembala hewan ternak. Dengan tongkat aku bisa sebagai dengan tongkat, dengan tongkat, dengan tongkat. Apa bedanya dengan kita hari ini Pak? Allah paling tidak suka dengan sikap keakuan. Apa itu Pak? Itu sawit ambo Pak Ustaz. Kalau tidak gara-gara sawit, kau tidak akan sekolah anak dan berdua orang Ustaz. Kalau tidak gara-gara kaplingan rumah petak 3, kau tidak akan sarjana anak kami Ustaz. Kalau tidak pegawai kami laki bini, tidak akan terbangun rumah. Allah paling benci dengan sikap keakuan itu. Apa kata Allah? Wahai Musa, lemparkan itu tongkat. Dilempar oleh Musa. Berubah tongkat menjadi ular. Berapa lama ular itu mengejar Nabi Musa? 3 hari, 3 malam di Bukit Tur Sina. Ular besar mengejar Musa. Musa takut. Lari.
Apa kata Allah? Hai Musa, la takhaf, jangan kamu takut. Pegang tu ular. Dipegang ekor dek Musa. Kata Allah, jangan ikutnya, kapalonya pegang. Dipeganglah oleh Musa kepala. Berubahlah ular tadi menjadi tongkat. Apa maknanya kata ulama? Allah ingin nak merubah mindset Musa. Yang selama ini tongkatnya mengandung manfaat, mengandung keutamaan. Allah rubah menjadi mudarat. Seketika itu Nabi Musa takut. Yang memberikan manfaat dan mudarat itu Allah. Hari ini kita menganggap kalau tidak pegawai kami doh, tidak akan sekolah anak kami doh. Kalau tidak berkojo kami laki bini tidak akan sarjana kalian doh. Kalau tidak bersawit kami tidak akan terbangun rumah kalian doh. Kalau tidak punya aset awak tidak akan jadi orang kau doh. La ilaha illallah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Dulu ayah ibu kita tidak pegawai negeri, sarjana je awaknya. Dulu ayah mak awak tidak punya sawit, ini je awaknya. Keyakinan itu mesti dibuang. Allah paling tidak suka. Makanya mohon maaf. Bukan kita hidup ini bukan kena sawit, bukan kena PNS, tapi kena Allah. Allah ingin rubah mindset ini, Pak. Paradigma berpikir Nabi Musa alaihissalam. Berubah mindset Nabi Musa ini. Makanya Allah memberikan manfaat, Allah memberikan mudarat. Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang membuat kita tertawa, Allah pula yang membuat kita menangis. Allah semua yang mengatur kehidupan kita. Saya ingat daripada kita bersama, Bapak Ibu, mohon maaf. Ada satu keluarga dapat voucher jalan-jalan sekeluarga ke Netherlands, Belanda. Ditanggung hotel, makan, minum, dikasih uang untuk shopping. Satu keluarga, satu suami, satu istri, 2 orang anak. Tapi syaratnya besok pagi jam 7 pagi, jam 6 pagi harus sudah di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Sultan Syarif Kasim, karena berangkat jam 9 di Soekarno-Hatta ke Netherlands, Belanda. Senanglah satu keluarga nih, sibuklah malam-malam packing. Wah, luar biasa. Tak seketik packing tas kopor. Sampai jam 3 malam packing. Terloloklah sekeluarga. Jago jam 8. Terlambek pesawat. Menangislah pagi itu keluarga tu tak jadi berangkat. Kena terlambek lolok. Buka TV, tengok siaran. Dapatlah informasi. Pesawat Pekanbaru Lion Air. Dari Pekanbaru menuju Jakarta. Jatuh di Palembang. Golaklah keluarga, alhamdulillah tak jadi awak berangkat. Tadi malam dia tertawa, pagi hari dia menangis, kemudian tertawa. Siapa yang buat? Allah. Jadi Allah itu memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, Pak. Bukan benda-benda kita ini. Boleh jadi benda-benda sawit, kaplingan tanah, ruko yang kita miliki akan menjadi mudarat dalam kehidupan ini. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita belajar sedikit demi sedikit. Maka Nabi Musa dirubah mindsetnya oleh Allah. Allah paling tidak suka sikap keakuan yang muncul tuh, keakuan tuh tak suka. Karena kita hidup ini, Pak. Makanya orang Islam hari ini bukan tak tahu dengan Allah, tahu. Preman simpangnya tahu dengan Allah. Tapi apa hari ini mereka yang tidak tahu? Mereka lupa peranan Allah dalam kehidupan mereka. Allah berperan di rumah tangga mereka. Allah berperan di pekerjaan mereka. Allah berperan pada istri kita. Allah berperan dengan anak-anak kita. Berperan. Makanya pulang ke rumah, Pak, dudukkan anak istri sama-sama, Masya Allah. Ingatkan selalu, ingatkan selalu. Ingatkan anak kita, ingatkan istri kita. Ini kadang-kadang, Pak, makanya simple-simple, Pak. Dunia ini enjoy saja, Pak. Jangan terlalu baperan, biasa-biasa aja. Sama dengan istri saya ngomong sama saya, Abi berapa bulan liburan? 2 bulan tidak masuk kantor. Iya, kenapa? Mahasiswa ada libur, tidak ada kerjaan. Sekarang mahasiswa KKN. Oh, Abi 2 bulan libur. Anak-anak ini libur Jumat, Sabtu, Minggu. Bawa ke jalan-jalan anak-anak ini. Adik tengok kalau status kawan-kawan adik semuanya OTW. Bawa ke adik, bawa ke anak-anak ke. Jumat, Sabtu, Minggu ini libur. Besok Abi masuk kantor lagi, tidak bisa lagi Bi. Ke Padang ke Batam ke pantai ke apa ke. Sekali saya biasa aja ketawa-tawa sama nonton TV. Besok diulang lo balik, golak lo balik. Besok diulang lo balik, anda tahan namun dia. Saya bilang sama dia, Dek, adik pahamilah abang. Kita menikah tahun berapa? Tahun 2006. Kita menikah ini karena apa? Kita menikah ya karena jodoh, Bi. Ah, situ masalahnya. Kata pepatah, kalau jodoh tidak kemana-mana, makanya tidak kemana-mana. Hidup ini biasa-biasa aja, Pak. Tidak usah terlalu serius, biasa-biasa. Kadang ada, kadang tidak ada. Tidak percaya apa, Pak. Lah, cobalah Bapak tidak berpiti 1 sen pun di dompet loh. Honda aman, anak sehat, ban oto oke, listrik lampu tidak ada yang mati.
Tapi cuba ada seketik agak 3 juta di saku aku. Nan anak salemo, onda banonda bocor, servis foto lah tibu, aduh je piti keluar. Iya atau enggak? Mana yang ulama? Memang ulama enggak berpiti dia, Pak. Santai-santai saja. Makanya dunia ini sudah, Allah ini berikan keperluan kita yang perlu. Allah berikan kita keperluan kita. Allah cukup. Jadi tidak perlu lagi takut dengan kehidupan dunia ini. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau ada manusia yang takut dengan kehidupan dunia ini, yang tidak terima dengan nasibnya, tidak terima dengan hidupnya, sama artinya dia tak terima dengan keputusan Allah. Kalau dia tak terima dengan keputusan Allah, sungguh dia telah kufur pada Allah. Jadi hidupnya simpel saja. Kalau anak kita, istri kita, keluarga kita biasa saja. Jangan terlalu tegang menghadapi kehidupan dunia ini. Yang kayo kan tetap kayo, dan bansek kan tetap bansek. Habis masalah. Urusan kita berikhtiarlah, ikhtiarlah, ikhtiarlah, ikhtiarlah. Sampai nanti apa? Kita lelah, Allah akan panggil kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Ustaz Uwin sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Hampir setiap minggu itu ada 1-2 Ustaz Uwin Suskaryau yang meninggal dunia. Tapi begitulah perjalanan hidup. Makanya orang meninggal dunia ini, Pak, kita meninggal dunia hari ini, hari pertama kita menangis, istri menangis, kawan-kawan menangis. Hari kedua mulai bersedih, hari ketiga tangisan mulai hilang, hari keempat sudah mulai hidupkan TV. Makanya orang meninggal kok, Pak, sama dengan awak bawa Honda pulang kampung ke Kuansing, di tengah jalan di Kota Baru, bersuo di awak ada orang belantak, adu kambing, pocah kepalanya, nampak dia awak, astagfirullahaladzim, ya Allah, takut, ya Allah. Honda itu lambek-lambek bawa. Sekilonya, masuk 2 kilo bagas loh banyak. Cuma itulah dunia ini, Pak. Nangis itu 3 harinya. Besok orang akan melupakan kita. Kerjaan kita telah digantikan oleh orang lain. Orang akan menjalankan kehidupan dunia sebagaimana dunia ini berjalan. Maka karena itu tidak ada yang bisa menyelamatkan. Siapkan bekal kita. Apakah istri kita tercinta, anak kita tercinta, paling-paling hanya sekedar memori dalam handphone yang akan dikenang-kenangnya. Tapi mereka tidak akan bisa mengenang kita selama-lamanya. Baik, saya pikir cukup, lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Hah? Kalau ada yang ditanyakan atau ndak tontu nang ditanyakan. Baik, saya pesan satu saja sebelum kita tutup. Saya berikan pesan pada kita bersama. Ketika di Jogja, Gus Bahak berikan pesan kepada jemaah murid-muridnya. Apa katanya? Ada satu kasus, satu orang pezina, pemaksiat, satu orang pendosa. Ketika dia berzina, wafat dalam keadaan berzina. Maka satu kampung ustadz-ustadz ulamanya rapat. Kita datang nggak ke rumah duka? Seluruh ulama ustadz di daerah itu sepakat tidak akan hadir. Kata beliau, kalian harus hadir. Bukankah dia bermaksiat, Gus? Dia mati dalam keadaan berzina. Kata Gus Bahak, kita datang ke rumahnya bukan memuliakan dia, bukan menyenangkan hatinya. Kita datang kepada dia, datang ke rumah dia untuk menjaga agar syariat ini terjaga sampai hari kiamat. Kalau orang soleh, orang alim tidak ke rumah mereka, ikut mayat dibungkui lopek di beko. Siapa yang akan ngurus? Syariat ini tidak akan terjaga kalau alim ulama tidak datang ke sana. Untuk apa? Bukan menyenangkan, membahagiakan dia, tapi untuk menjaga syariat ini agar terjaga sampai hari kiamat. Makanya sekali lagi saya minta pada kita bersama, jangan ada menjas salah satu orang sebagai penduduk penghuni neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, karena kita ini belum tentu bisa akan selamat dari azab dan murkanya Allah. Maka berlindunglah orang beriman punya raja dan khauf antara harap dan takut kepada Allah. Berharap semua amal mereka diterima. Takut jangan-jangan Allah murka dalam kehidupan ini. Berdoalah untuk diri kita. Berdoalah untuk saudara kita, untuk karib kerabat dan tetangga kita, agar Allah berikan taufik dan hidayah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.